Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi ya di praktikum kimia organik. Bagaimana kabar kalian? Setelah lama kalian tidak melakukan praktikum ya. Jadi karena kondisi saat ini kita tidak memungkinkan untuk melakukan praktikum secara langsung di laboratorium, jadi kami mengupayakan bagaimana caranya agar kalian tetap bisa mendapatkan materi ini. Nah, di sini kami membuat video mengenai praktikum yang perlu kalian dapatkan. Nah, di sini sudah siap semua ya. Nanti bisa tolong diperhatikan semua yang kami sampaikan. Ini yang akan dijadikan sebagai bahan kalian untuk membuat laporan praktikum. Nah, laporan praktikumnya di sini tidak sebanyak laporan praktikum seperti biasanya ya. Jadi kita ambil yang kalian buat itu dari ini ya, pembahasannya, hasil dan pembahasannya saja. Nah, di sini praktikum hari ini yaitu uji sifat fisik dan reaksi kimia alkohol dan fenol. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang perlu kalian ketahui mengenai alkohol dan fenol ini. Jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui senyawa yang termasuk alkohol dan fenol. Sebelum kita mulai, kalian bisa lihat di papan tulis ini. Jadi di sini saya sudah mengkategorikan. Di sini ada alkohol dan fenol. Nah, apa itu alkohol, apa itu fenol? Kalian sudah pernah mendapatkan ini di kimia organik 1, bahwa alkohol adalah suatu senyawa yang punya satu atau lebih dari satu gugus hidroksil. Apa itu gugus hidroksil? Yaitu gugus OH ya, yang biasanya ada di alkil. Nah, salah satu contohnya bisa kalian lihat di papan tulis, itu ada etanol, suatu CH3 CH2 yang CH2H5 yang terikat pada gugus OH, itu disebut etanol, termasuk golongan alkohol. Nah, alkohol ini ada beberapa macam, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, ini perlu kalian buka lagi ya di buku kimia organiknya. Kemudian yang kedua adalah fenol. Nah, bedanya sama-sama di sini, persamaannya gugus suatu fenol atau alkohol ini punya gugus hidroksil. Tapi bedanya, kalau alkohol itu terikatnya pada alkil, sedangkan gugus fenol itu terikatnya pada cincin fenil atau benzena. Ini bisa dilihat ya di gambarnya. Kalau fenol itu ada benzen, kemudian OH-nya terikat pada benzennya. Kalau alkohol, OH-nya terikat pada suatu alkil atau suatu yang selain benzen. Nah, di sini sifatnya kalau fenol ini lebih asam karena dapat melepaskan H+ dari gugus hidroksil. Jadi ketika fenol ini direaksikan dengan suatu basa, maka dapat melepaskan H+. Nah, kita lanjut ke praktikum ya. Jadi untuk praktikum ini, untuk menguji bagaimana sifat fisika dan kimia dari alkohol dan fenol, kita perlu melakukan beberapa pengujian. Nah, untuk melakukan pengujian ini, kalian perlu lihat dulu di buku petunjuk praktikum kalian alat dan bahan yang harus disiapkan, dan juga bagaimana sih cara kerjanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alkohol ya. Alkohol ini untuk mengetahui sifat fisika dan kimianya itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan tes iodoform, kedua tes esterifikasi, dan yang ketiga tes oksidasi. Sedangkan fenol itu dilakukan dengan 3 cara juga, dengan mereaksikan dengan FeCl3, dengan KMnO4, dan juga dengan tes uji keasaman. Oke,
Oke, langsung saja akan kita mulai untuk praktikum lebih lanjut. Kita kembali lagi ya, kita bisa memulai. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa pada praktikum ini untuk menguji sifat fisika kimia dari alkohol dan fenol, kita melakukan beberapa uji. Nah, di sini yang pertama akan kita lakukan yaitu uji untuk mengetahui sifat fisika kimia dari alkohol. Nah, di sini yang akan dilakukan yaitu uji iodoform. Nah, bagaimana caranya melakukan uji iodoform ini? Nah, uji iodoform ini dilakukan dengan cara mengambil larutan. Oh ya, di sini sampelnya ada dua macam ya. Ada etanol dan isopropil. Kita ambil larutan etanol sebanyak 1 mili. Nah, 1 mili etanol, jadi bisa dilihat ya, ini adalah etanol. Etanol sudah diambil 1 mili, kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan KI. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah larutan KI-nya, warnanya khas KI ya, warna kuning. Kalian ambil, jadi diambil beberapa tetes. Jadi kita kasih 10 tetes ya, 20 tetes. Jadi kita ambil 20 tetes. Kita lihat apa yang akan terjadi ketika diberikan larutan KI. Oke, bisa kalian perhatikan. Setelah diberikan 20 tetes, yang tadinya warna etanolnya kan putih ya, bening, kemudian ditambahkan KI yang berwarna kuning. Jadi setelah ditambahkan larutannya akan jadi berwarna sedikit kuning. Kocok, Mbak. Nah, setelah ditambahkan KI, kemudian dilanjutkan dengan menambahkan NaOH 10%. Nah, sekarang kita sudah menyiapkan larutan NaOH 10% ya. Diambil sebanyak 5 tetes saja. Iya, per 1 tetes jadi kita tidak langsung menambahkan, jadi ditambahkan satu-satu. Oke, ini sudah ditambahkan 1 tetes. Dari tadi yang warna kuning larutannya kemudian berubah menjadi warna bening kembali. Oke, kita perlu alas ya. Oke, kita perlu alas. Ini bisa jadi bening ya. Oke, kemudian ditambahkan beberapa tetes lagi NaOH, 1 tetes lagi untuk NaOH-nya untuk memperjelas. Oke, sudah tetap jadi bening ya. Sudah. Kemudian kita beralih ke sampel yang kedua. Sampel yang kedua itu adalah suatu isopropil. Propanol. Oke, suatu propanol. Sekarang bisa kalian perhatikan ya, tadi ditambahkan KI, kemudian ditambahkan NaOH. Perlakuannya masih sama dengan yang sebelumnya. Yang perlu kalian amati adalah ini untuk hasil pembahasan kalian membuat laporan ya. Jadi, apa yang terjadi pada larutan-larutan ini ketika diberikan perlakuan. Ini bedanya antara etanol dengan propanol. Nih, ketika diberikan tadi etanol, jadi kalau kalian masih ingat yang tadi etanol ditambahkan KI, hasilnya kuningnya tidak terlalu gelap. Bisa kalian lihat sendiri ya, kalau tadi kuningnya kuning terang, kalau ini kuningnya sedikit berwarna sedikit orange coklat. Kemudian pelakuan selanjutnya ditambahkan NaOH ya.
sama ditambahkan 1 sampai 2 tetes. Oke, bisa kalian lihat perubahannya ya. Tadi yang berwarna kuning coklat berubah menjadi bening. Berubah menjadi bening. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, ini yang akan kalian gunakan sebagai pembahasan di laporan. Nah, kenapa kok terjadi perubahan warna ini? Jadi bisa kalian cari bagaimana reaksinya ya, dari awal mula etanol atau propanol ditambahkan dengan KI, kemudian ditambahkan suatu NaOH yang bersifat basa, kemudian terjadi perubahan warna. Nah, itu menunjukkan apa? Itu betul menunjukkan suatu alkohol atau bagaimana? Silahkan bisa dibahas ya. Dan kita lanjut setelah reaksi iodoform. Ada 4 sampelnya. Iso? Oke. Sampelnya ada 4 ya ternyata teman-teman. Tadi saya bilangnya cukup 2, jadi ini ada 4. Sampel yang ketiga itu isopropil alkohol. Isopropil alkohol sama ditambahkan, bisa kalian perhatikan ya teman-teman. Oke, ada sedikit perbedaan ya dari yang awal mula tadi etanol, kemudian propanol, dan yang ini isopropil alkohol. Jadi nanti kalian catat di data hasil kalian. Sudah, warnanya kuning agak bening ya. Ini sama seperti etanol pertama. Ini setelah ditambahkan, oke, berwarna bening lagi. Oke, sudah. Kemudian sampel yang terakhir. Sampel yang terakhir adalah butanol. Sama ya tadi perlakuannya. Oke, ditambah butanol. Oke, butanol. Sudah. Jadi penambahannya 5 tetes ya. Oh, 20 tetes. 20 tetes ya yang ditambahkan. Kemudian oke, warnanya kuning sedikit orange. Kita ditambahkan NaOH. Apa yang terjadi? Oke, warnanya masih tetap berwarna kuning. Kita tambahkan lagi sampai seberapa tetes ya. Tadi 1 tetes, ini tambahkan 2 tetes. Masih tetap, tapi warna kuningnya agak memudar. Oke, lama-lama jadi bening lagi. Nah, di sini yang perlu kalian bahas dari perbedaan ke 4 sampel. Di keempat sampel tadi kalian sudah tahu ya bahwa itu suatu alkohol. Jadi ketika suatu alkohol itu direaksikan menggunakan kelarutan KI dan NaOH, itu akan menghasilkan warna bening. Jadi ketika sudah bereaksi dengan KI, warnanya akan kuning. Kemudian setelah direaksikan dengan NaOH akan bereaksi bening. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Silahkan bisa dicari untuk pembahasan di laporan kalian. Oke, untuk uji yang pertama sudah selesai. Jadi kita lanjut ke uji yang selanjutnya ya.